Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa di video pembelajaran kimia kelas 11 SMA Islam plus Saskia. Kali ini kita akan membahas tentang kisi-kisi ujian tengah semester genap 2021. Di UTS kali ini ada 20 soal. Jadi soalnya itu ada 20 dengan rincian soal. Yang pertama sekali materinya adalah tentang ada nanti tentang teori asam basa. Teori asam basa. Nah, teori asam basa ini lebih tepatnya yang akan muncul di ujian adalah tentang teori Bronsted dan Lowry. Ini ada sekitar 1 soal. Jadi jumlah soalnya ada 1 ya. Kemudian yang berikutnya adalah tentang menghitung pH tentang asam dan basa. Ini kurang lebih ada 4 soal. Jadi menghitung pH asam basa 4 soal. Kemudian berikutnya ada tentang larutan penyangga. Larutan penyangga atau buffer. Nah, larutan buffer ini ada sekitar 7 soal. Kemudian berikutnya ada tentang hidrolisis garam. Hidrolisis larutan garam. Ini ada 5 soal. Jika kita jumlahin semuanya sudah 9, 10, 17. Berarti ada 3 soal lagi ya. 17 ya, 3 soal lagi, yaitu tentang pengenceran. Ya, ada soal tentang pengenceran larutan. Nah, pengenceran larutannya ada 3 soal. Jadi jumlah totalnya keseluruhan soal itu ada 20 soal. Jadi ada 20 soal dalam UTS 2021 ini. Tentu kalau untuk teori asam basa ini Bronsted-Lowry sepertinya tidak perlu lagi kita bahas. Cukup simak aja video tentang teori asam basa. Utamanya adalah teori asam basa Bronsted dan Lowry. Ya. Kemudian yang kedua adalah tentang menghitung pH asam basa. Nah, menghitung pH asam basa nanti kamu ingat kembali tentang menghitung ya, kalau asam itu ada 2 ya kan. Ada nanti rumus asam kuat. Apa rumusnya? Kemudian nanti asam lemah, apa rumusnya? Ya, kalau asam kuat rumusnya H+ sama dengan molaritas si asam itu dikali dengan valensi asam. Udah pernah kita bahas ya. Kemudian kalau asam lemah rumusnya H+ sama dengan akar maka Ma kali Ka ya. Kemudian bisa juga rumusnya dikaitkan dengan derajat ionisasi molaritas asam dikali alfa. Nanti juga bisa kadang-kadang dihubungkan ya. Diketahui alfa ditanya Ka atau ditanya Ka diketahui alfa, itu sama aja ya. Nah, nanti kalau ditanya alfa hubungannya sama Ka, alfa itu sama dengan Ka ya, Ka. Jadi Ma kuadrat Ka per Ma ya, Ka per Ma lalu diakarkan. Gitu kan ya. Ya, Ka. Nah, sebaliknya nanti kalau ditanya Ka itu gimana? Berarti kalau Ka sama dengan alfa kuadrat dikali dengan, jadi kalau ditanya Ka-nya, Ka sama dengan
alfa kuadrat dikali dengan MA. Nah, ada hubungan-hubungan seperti itu. Ya. Masih ingat ya ini ya? Nanti cek kembali videonya, pelajari lagi videonya sebelum melakukan UTS atau melaksanakan UTS. Kemudian nanti ada basa. Basa ada basa kuat. Basa kuat. Dan ada basa lemah. Ya kan? Basa kuat rumusnya sama seperti, hampir mirip seperti asam kuat, yaitu OH- sama dengan molaritas basa dikali dengan valensi basa. Kalau basa lemah, OH- sama dengan molaritas basa dikali dengan Kb yang diakarkan, ya kan? Atau OH- sama dengan molaritas basa dikali alfa. Nanti hubungan alfa sama Kb sama seperti hubungan alfa sama Ka. Oke. Kemudian nanti rumus pH ya. Nah, pH itu sama dengan apa? Sama dengan min log dari H positif. Ini Bapak merangkum rumus-rumusnya aja ya. pOH sama dengan min logaritma dari OH negatif. Kalau pH ditambah pOH sama dengan 14. Kalau dibalik, diketahui H positif, ditanyanya adalah diketahui pH, ditanya H positif, berarti ini gimana? 10 pangkat min pH. Kemudian OH negatif sama dengan 10 pangkat min pOH. Ini rumus-rumusnya. Semua latihannya tuh udah sering kali kita kerjakan. Dan nanti Ananda lagi yang mengulang di video-video lagi. Kamu nanti yang mengulang di video-video belajar kita sebelumnya. Jadi itu asam basa kelar. Kemudian larutan penyangga atau buffer. Nah, larutan penyangga lebih sering pertanyaannya. Ini juga video kita ada ya, di video pembelajaran kita sebelumnya. Larutan penyangga atau buffer itu larutan yang dapat mempertahankan pH. Dia itu larutan yang dapat mempertahankan pH. Mempertahankan yang namanya pH. Nah, mempertahankan pH dari mana? Dari penambahan sedikit asam basa atau air. Jadi sedikit penambahan asam basa atau air. Jadi dengan penambahan asam basa dan air, jadi pH-nya relatif tetap, itu kata kuncinya. Jadi pH relatif tetap. Nah, jadi misalkan pH awal umpamanya 6,0. Nah, setelah ditambah sedikit asam, pH-nya turun tapi tidak signifikan. Misalnya menjadi 5,8. Setelah ditambahkan dengan basa, pH-nya naik dari 6 ini, tapi tidak terlalu signifikan, umpamanya 6,1. Setelah ditambah air menjadi 6,05. Jadi pH-nya itu relatif tetap. Ya, inilah ciri khas dari yang namanya buffer. Ya, itu ciri khas dari penyangga. Nah, kemudian penyangga sendiri itu dibagi menjadi dua. Buffer atau penyangga itu dibagi menjadi dua, yaitu ada namanya buffer asam dan yang kedua buffer basa. Cek lagi video tentang buffer asam dan buffer basa. Jadi buffer basa, kalau buffer asam itu mesti campuran, ya kan? Buffer asam itu adalah campuran antara asam lemah dengan garamnya. Kalau buffer basa itu adalah campuran basa lemah dengan garamnya. Nah, begitu. Nah, rumus pH-nya apa? Rumus pH-nya untuk menghitung pH-nya nanti H positif sama dengan Ka dikali dengan mol asam lemah berapa per
mol garamnya berapa. Kalau buffer basah, rumusnya adalah OH negatif sama dengan Kb dikali mol si basa lemah berapa per mol garamnya berapa. Jadi basa lemah per garam, asam lemah per garam. Itulah rumusnya. Ini. Ya. Nanti ulang lagi, cek lagi ya. Nah, kalau contoh buffernya bagaimana, Pak? Contoh buffer campuran asam lemah, misalnya ini lalu kita udah bahas, umpamanya asam lemah ada CH3 COOH dicampur dengan garamnya CH3 COO Na, ya kan? Ini kan asam lemah ini asam lemah, ini garamnya terdiri dari sisa asam lemah dengan basa kuat. Nah, contoh buffer basa apa? Umpamanya NH3 dicampur dengan NH4Cl. Nah, NH3 ini adalah si basa lemah gitu. Kemudian ini adalah garam. Ini adalah tadi asam lemah, ini adalah garam. Tapi harus diingat, di sini garamnya ini harus ada dari asam kuat, sisa asam kuat. Nah, ini kok ini garamnya ini harus ada dari sisa basa kuat. Terus seperti itu. Ya, ini tentang buffer. Buffer ini ada cukup banyak soalnya. Nah, nanti dikaitkan sama pH dan pOH. Kemudian setelah buffer ada hidrolisis garam. Hidrolisis garam. Ini juga sudah Bapak jelaskan di dalam video. Coba Anda cek lagi tentang menghitung pH hidrolisis garam atau judul tentang hidrolisis garam. Garam ini dia dibagi jadi 4, ya kan? Garam ini dibagi jadi 4, hidrolisis garam. Ada yang garamnya berasal dari basa kuat asam kuat. Ada yang garam dari basa kuat asam lemah. Ada yang garam dari basa lemah asam kuat. Ada garam dari basa lemah dengan asam lemah. Nah, yang ini mengalami hidrolisis. Cek lagi video tentang ini ya. Ini mengalami hidrolisis. Sementara ini tidak. Kenapa? Karena kedua-duanya kuat. Ya, hidrolisis. Cek lagi nanti rumus pH-nya. Nah, rumus pH-nya kalau basa kuat asam lemah bagaimana? Ada semua di video kita. Ya. Kemudian kalau basa lemah asam kuat bagaimana? Kalau basa lemah asam lemah bagaimana? Menghitung pH-nya. Begitu. Kemudian berikutnya adalah tentang pengenceran. Ya, pengenceran larutan. Nah, dalam pengenceran larutan ini nanti rumusnya ada 2 ya. Ini juga sudah ini M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Ya kan? Kalau nanti dia dengan penambahan air, pengenceran itu karena penambahan air, maka V2 itu sama dengan V1 ditambah V air. Gitu. Ini juga sudah. Nah, cek pengenceran, video kita tentang pengenceran. Demikian aja kisi-kisinya. Ada yang kurang jelas silahkan ditanya. Materi-materi yang belum jelas silahkan ditanya. Dan yang belum mengumpulkan tugasnya di minggu lalu silahkan segera dikumpulkan, karena mulai bulan ini akan diperiksa secara rutin oleh wali kelas. Terima kasih.